Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas uji asumsi klasik. Jadi uji asumsi klasik ini adalah uji, uji yang harus dilakukan sebelum kita melakukan analisis regresi. Jadi kemarin kita sudah latihan analisis regresi ya. Nah, sebelum regresi kita harus melakukan uji asumsi klasik. Jadi uji asumsi klasik ini digunakan untuk melihat atau membuktikan bahwa memang model yang kita rumuskan sebelumnya itu sudah memenuhi kriteria atau istilahnya BLUE ya, Best Linear Unbiased Estimator. Jadi data kita atau model data kita itu memang tidak bias. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, uji asumsi klasik ini ada 4 ya. Yang pertama ada uji normalitas, ada uji multikolinearitas, kemudian autokorelasi, dan terakhir uji heteroskedastisitas. Keempat asumsi tersebut harus dipenuhi sebelumnya, jadi baru kita bisa melakukan analisis regresi. Oke, langsung ya. Yang pertama, kita melakukan tes uji normalitas. Nah, langkah-langkahnya ini ya. Jadi kita ada dua. Yang pertama kita melihat charts-nya dulu dari kita lihat nanti uh, histogramnya seperti apa, gambar plot sama scatter plotnya seperti apa. Yang kedua itu ada uji KS atau Kolmogorov-Smirnov test. Nah, syaratnya ini nanti kita harus membuat unstandardized. Ini typo ya. Unstandardized variable atau residual 1. Oke, langsung kita praktik ya. Yang pertama kita input datanya, file import Excel, karena dalam bentuk Excel ya. Lampiran data modul statistik. Ya, data yang kita pakai sama kayak yang kemarin ya. Yang keempat, regresi dan uji asumsi klasik, yaitu ada perusahaan bank, kemudian variabelnya ada keuntungan, aset, dan harga. Jadi kemarin untuk menguji ya pengaruh aset dan harga saham terhadap keuntungan perusahaan bank. Oke, datanya sudah muncul ya. Ada bank BCA Mandiri, keuntungannya dalam bentuk miliar satuannya, kemudian asetnya dan harga saham. Nah, ini supaya tampilannya lebih bagus, kita edit di variable view. Nah, ini miliarnya kita hapus ya. Oke, jadi ingat kalau di SPSS itu tidak ada spasi. Jadi kalau ada spasi nanti error. Type-nya keuntungan kita ganti numerik. Kemudian measure-nya scale. Oke, sudah ya. Kalau sudah, yang pertama kita mau melihat uji normalitas berdasarkan grafik chart-nya. Analyze regression linear. Kemudian dependennya tadi keuntungan ya. Keuntungan kita masukkan ke dalam kotak dependen. Aset dan harga saham ini kita masukkan ke variabel independen. Kemudian selanjutnya kita klik statistik. Yang kita centang dua ini ya. Estimates dan model fit. Kemudian continue. Plots-nya ini yang Y, variabel dependen, ini kita masukkan as receipt. Kemudian yang variabel X, ini kita masukkan zbret X. Karena kita mau lihat histogram, plot sama scatter plot, jadi kita centang histogram dan normal probability plot. Continue.
Ini tidak usah ya. Kemudian kita oke. Oke, kita scroll ke bawah. Kita lihat bagian chartnya, chart histogram. Ini bisa kalian kecilkan kalau memang mau tampilannya kecil. Oke. Nah, dari gambar histogram ini menunjukkan bahwa memang data kalian lolos uji normalitas. Nah, kenapa? Karena gambar histogramnya ini, dia ada di dalam kurva. Jadi kurva ini ya. Nah, kemudian data dikatakan normal lagi ketika datanya itu dia menengah. Jadi kayak tidak terlalu geser ke kiri atau ke kanan. Jadi misalkan numpuk ke kanan semua. Nah, itu berarti eh, data kalian tidak normal. Jadi harus harus balance gitu ya antara kanan, kiri, kemudian dia juga harus masuk ke dalam kurva. Kemudian yang kedua ada p-plot, p-plot test. Nah, p-plot ini kita lihat di titik-titik ini. Jadi data kita dikatakan normal ketika titik-titik ini adalah residualnya ya. Ini mereka saling berdempetan. Jadi kalau ada yang menyebar ke atas, ke bawah, samping, nah itu berarti dia tidak normal. Nah, karena ini datanya tegak lurus dan mengikuti garis, artinya dia normal. Dan yang terakhir ada sebaran data scatter plot. Dari hasil scatter plot ini bisa kita lihat bahwa data kita itu data residual ya, yang ini dia normal karena data titik-titiknya ini dia menyebar. Jadi berbeda kalau yang di atas tadi yang p-plot harus sejajar ya, tapi kalau scatter plot ini dia harus menyebar. Jadi tidak boleh eh, membentuk pola tertentu, misalkan bentuknya lurus atau eh, zigzag. Nah, itu berarti ada pola-pola tertentu. Nah, itu dia mengindikasikan bahwa data residual kalian itu tidak lolos dari normalitas. Nah, karena ini menyebar ya, jadi titik-titiknya ini bukan hanya di garis nol saja, tapi ada yang di bawah atau di atas ya. Nah, ini berarti dia normal. Lanjut yang kedua, kita mau melakukan uji normalitas melalui KS ya, Kolmogorov-Smirnov. Nah, syaratnya yang pertama kita harus membuat variabel baru, namanya residual. Caranya yang pertama kita lakukan analyze, kemudian regression linear, sama ya kayak awal tadi. Cuma bedanya di sini statistik, continue, plots-nya ini kita buang, srate, zepret, kemudian histogram ini juga karena kita sudah nggak perlu lagi ya, nggak perlu melihat histogramnya. Kemudian continue, save. Nah, save ini kita klik bagian unstandardized. Ini kita mau membuat variabel baru unstandardized. Kita centang di sini. Kemudian continue. Oke, setelah itu oke. Nah, ini dia ya, muncul variabel baru, residual satu unstandardized tadi ya. Jadi yang pertama tadi kita hanya punya 3 variabel saja. Nah, kita membuat residual ini. Nah, yang dikatakan normal tidaknya itu adalah yang kita ukur nanti residualnya. Nanti variabelnya yang dipakai adalah ini, variabel dependennya. Oke, langsung saja ya. Yang pertama, lakukan uji analyze, kemudian non-parametric test, legacy dialog, one sample KS. Nah, unstandardized ini kita masukkan ke dalam kotak test variable list. Kemudian oke.
Oke, kita bisa lihat di nilai signifikansi one sample KS test. Nah, di sini dia nilainya 0,2 ya, artinya dia di atas 0,05. Nah, ketika nilai signifikansinya di atas 0,05, berarti membuktikan bahwa data kalian lolos uji normalitas. Artinya data residual kalian itu normal, dikatakan normal gitu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji multikolinearitas. Oke, jadi uji multikolinearitas ini digunakan untuk melihat apakah ada hubungan antara variabel dependen dan independen. Jadi contohnya tadi ya, variabel dependennya ada keuntungan, independennya aset dan harga saham. Nah, itu apakah ketiga variabel tersebut itu ada yang saling berhubungan? Nah, syaratnya yang pertama nilai korelasinya kurang dari 0,8. Kemudian yang kedua, syaratnya nilai toleransi harus lebih besar dari 0,1 atau 10% atau nilai VIF-nya kurang dari 10. Oke, langkah-langkahnya ini ya. Oke, kita klik Analyze, kemudian Regression Linear. Setelah itu statistik kita tambahkan centangnya jadi 4. Tambahin yang collinearity diagnostic, dan covariance matrix. Continue. Ini save-nya unstandardized, nggak usah ya. Kemudian kita oke. Nah, kita bisa lihat hasil uji multicol itu di bagian tabel coefficient dengan melihat nilai tolerance dan VIF-nya, collinearity statistik ini. Jadi tadi, jika nilai toleransi di atas 0,1, artinya dia lolos uji multicol. Dan jika nilai VIF-nya kurang dari 10, berarti artinya dia lolos uji multicol. Artinya, data kalian terbebas dari masalah multikolinearitas. Berarti ketiga variabel yang kalian rumuskan itu tidak ada hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Ya, lanjut yang ketiga, kita mau melakukan uji autokorelasi dengan menggunakan run test. Yang pertama, kita klik Analyze, kemudian Non-Parametric Test, Legacy Dialog, pilih Runs. Nah, kita masukkan bagian residual satunya atau Unstandardized Residual. Kita masukkan, klik OK. Nah, ini dia ya hasilnya run test. Itu kita fokus di bagian signifikansi to tail. Nah, jika nilai signifikansi run test ini di atas 0,05, artinya data kita terbebas dari masalah autokorelasi. Jadi data kita lolos ya, lolos autokorelasi sehingga kita bisa melanjutkan step pengujian selanjutnya yaitu heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini digunakan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians maupun residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Uji heteroskedastisitas ini ada beberapa pengujian ya. Nah, kita bisa menggunakan yang pertama uji Park dan yang kedua uji Gletser. Nah, syaratnya yang pertama kita ketika mau melakukan uji heteroskedastisitas uji Park ya. Nah, syaratnya itu kita harus membuat variabel baru, log natural dari kuadrat residual. Jadi tadi kita sudah punya itu ya data residual 1.
Nah, untuk melakukan uji pak ini kita harus mengkuadratkan dulu residual satu itu, kemudian baru kita log naturalkan. Oke, langsung saja ya. Pertama kita mau membuat variabel baru. Transform compute variabel. Kita mau membuat residual kuadrat. Kita ketik di target variabel res underscore 2. Numeric expressionnya kita masukkan yang residual 1 dikali residual 1 lagi. Jadi jadinya residual kuadrat ya. Kemudian oke. Nah, selanjutnya kita bikin variabel baru lagi. Transform compute variabel. Kita buat log natural ln res 2. Kita klik bagian function group all. Kita cari yang ln. Log natural ya. Kita drag ke sini, ke atas. Oh, sorry. Yang dilog naturalkan adalah res 2 ya. Atau residual kuadrat, residual 1 kuadrat. Kemudian oke. Kita ada tambahan dua variabel lagi, yaitu residual 2 dan log natural residual 2. Oke, setelah itu kita lakukan uji heteroskedastisitas, analyze, regression, linear. Nah, dependennya ini kita ganti menjadi ln res 2. Statistiknya kita buang bagian collinearity sama covariant. Plotnya ini sama ya, sama kayak yang normalitas. Y-nya itu diisi as receipt, kemudian X-nya itu separate. Continue. Save. Oke. Uji heteroskedastisitas ini kita fokus di bagian tabel koefisien dengan melihat signifikansi T statistiknya. Nah, karena nilai signifikansi T statistiknya ada 0,498 dan 0,887, artinya dua-duanya ini di atas 0,05. Nah, ketika nilai signifikansinya di atas 0,05, berarti data kita lolos dari masalah uji heteroskedastisitas. Berarti sudah lolos ya, sehingga bisa melanjutkan regresi linear berganda. Dan hal ini berganda ya, karena ini variabelnya ada dua. Dan yang terakhir, kita lakukan uji yang sama ya, heteroskedastisitas. Cuma kita mau coba melakukan uji Gletser. Kalau tadi kan uji pak ya. Nah, syaratnya untuk uji Gletser ini, kita harus membuat variabel baru lagi dengan menggunakan absolute ABS. Pertama, kita klik transform, kemudian compute variable. Nah, ini kita buat variabel baru ABS, kemudian res 1. Kita hapus, kita pilih bagian ABS. Kita drag ke atas. Yang diabsolutkan itu unstandardized residual 1. Nah, setelah itu oke. Jadi nanti muncul variabel baru lagi ya, yaitu ABS res 1. Nah, itu yang akan kita gantikan lagi nanti di regression linearnya. Jadi kita klik analyze, kemudian regression linear. Nah, dependennya ini dirubah menjadi ABS res. Ini statistik disamain aja sama kayak tadi ya. Ini sudah sama semua. Tinggal kita langsung oke. Nah, kita lihat hasilnya di bagian koefisien juga.
Nah, karena nilai dua-duanya di statistik dari variabel aset dan harga saham ini di atas 0,05, berarti tetap sama ya. Meskipun walaupun kita menggunakan uji PAK atau uji Gletser, ternyata hasilnya konsisten bahwa data kita memang lolos dari masalah heteroskedastisitas. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.